Keinformasi Komunitas Harga Minyak Dunia kembali melanjutkan penguatan setelah konflik Amerika dan Iran yang kembali memanas. Harga emas naik tipis usai rilis data inflasi Amerika yang lebih rendah dari perkiraan. Sementara harga batu bara melandai dibayangi sentimen pembatalan pembangunan proyek PLTU besar di Turki. Harga minyak dunia kembali melesat di Rabu pagi waktu Asia, memperpanjang rally selama 2 hari terakhir setelah konflik Amerika dan Iran yang kembali memanas. Kekhawatiran pasar kini tertuju pada potensi gangguan pasokan energi dari kawasan Teluk, terutama Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia. Berdasarkan Refinitiv per pukul 9.20 menit waktu Indonesia Barat, harga minyak Brent di 85,72 dolar Amerika per barel, atau naik 1,17%. Minyak WTI Amerika Serikat menguat ke 80,12 dolar Amerika per barel, atau naik 0,98%. Kenaikan ini memperpanjang rally tajam yang sudah terjadi sehari sebelumnya. Dalam 2 hari perdagangan Brent telah melonjak sekitar 2,9%, sementara WTI menguat lebih dari 2,5% dibandingkan penutupan 10 Juli. Harga emas bergerak naik tipis di perdagangan Rabu setelah data inflasi Amerika Serikat lebih rendah dari perkiraan dan meredakan kekhawatiran akan kenaikan suku bunga The Fed dalam waktu dekat. Namun meningkatnya konflik di kawasan Teluk yang mendorong lonjakan harga minyak membuat investor tetap berhati-hati terhadap prospek kebijakan suku bunga sehingga membatasi kenaikan logam mulia tersebut. Melansir Reuters, harga emas spot naik 0,1% menjadi 4.056,69 dolar Amerika per troy ounce. Sebelumnya di perdagangan Selasa, harga emas melonjak lebih dari 2% setelah bangkit dari level terendah dalam 2 pekan. Harga batubara melandai dibayangi kabar buruk dari Turki. Merujuk Refinitiv, harga batubara ditutup di 130,65 dolar per ton di Selasa waktu setempat, atau melemah 0,27%. Setelah harga batubara melonjak 1,74% di Senin. Harga batubara melandai dibayangi Turki membatalkan proyek PLTU setelah mendapatkan tekanan dari publik. Warga setempat bersama Greenpeace Turki menggugat rencana pembangunan 2 unit tambahan PLTU di Provinsi Kahramanmaraş dengan menilai proyek tersebut berpotensi mengancam kesehatan masyarakat dan ekosistem setempat. Dengan pembatalan ini, 97% proyek batubara yang pernah diusulkan di Turki telah dibatalkan. Berbagai sumber untuk ID Actiono. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Minyak WTI menguat di 0,96% di level 80,14 dolar Amerika per barel. Nikel melemah di 0,61% di level 16.683 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,82% di level 4.030 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,40% di level 4.555 ringgit Malaysia per tonnya. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda pemirsa dalam menghadapi perdagangan atau menyikapi perdagangan di 30 menit sisa kedua hari ini. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan didominasi oleh sentimen internasional. Informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Dikutip dari Reuters, ketegangan antara Iran dan Amerika kembali meningkat di tengah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menyerang sejumlah fasilitas milik Armada Kelima Angkatan Laut Amerika di Bahrain. Iran juga memperingatkan jalur ekspor energi di kawasan darat ikut terdampak apabila Washington berupaya mengendalikan Selat Hormuz dan membatasi pelayaran. Dalam pernyataannya, IRGC menyebut sasaran serangan mencakup fasilitas komando dan kendali, logistik, bahan bakar, serta peralatan militer yang diklaim digunakan Armada Kelima Amerika di Bahrain. Iran menyatakan serangan tersebut merupakan respons atas tindakan Amerika Serikat di Samudra Hindia dan beri peringatan jika Amerika berusaha menghambat ekspor minyak dan gas dari kawasan melalui penguasaan jalur laut, maka rute ekspor lain yang melayani kepentingan Amerika dan sekutu juga berpotensi ditutup.
Amerika Serikat mengumumkan tingkat inflasi tahunan turun jadi 3,5% di Juni 2026. Angka ini menandai penurunan pertama dalam 4 bulan terakhir, bergerak turun dari level 4,2% di Mei dan berada di bawah proyeksi konsensus yang memperkirakan 3,8%. Secara bulanan, indeks harga konsumen mengalami penurunan atau mencatat deflasi 0,4%, melampaui ekspektasi deflasi 0,1%. Ini merupakan deflasi pertama sejak Mei 2020 dan kontraksi bulanan terbesar sejak April 2020 atau awal COVID-19. Sementara itu, inflasi inti tahunan atau core inflation melambat menjadi 2,6% dari 2,9% dan berada di bawah estimasi 2,8%. Secara bulanan, CPI inti juga mencatatkan penurunan sebesar 0,1%, melandainya inflasi Amerika menjadi kabar baik karena bisa mengurangi tekanan terhadap The Fed untuk menaikkan suku bunga. Sementara itu, Gubernur Federal Reserve Kevin Warsh dalam pidatonya di Kongres menyatakan melandainya inflasi di Juni bukan berarti tugas Bank Sentral telah selesai. Warsh juga memberikan sinyal mengenai bagaimana Bank Sentral kemungkinan harus merespon situasi ekonomi ke depan. Warsh menyebut inflasi telah menjadi beban bagi masyarakat Amerika dan berjanji melakukan perubahan rezim dalam kebijakan The Fed. Warsh mengkritik kerangka kebijakan Flexible Average Inflation Targeting yang diterapkan di 2020 yang membiarkan inflasi melampaui target. Meski demikian, Warsh menilai ekonomi Amerika tetap solid, didorong investasi besar di sektor kecerdasan buatan dan meyakini lonjakan investasi AI akan meningkatkan produktivitas dan membantu menekan inflasi dalam jangka panjang. Pernyataan dan respons yang diberikan Warsh akan dianalisis secara ketat oleh investor untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut arah kebijakan moneter Bank Sentral ke depan, terutama setelah rilis data inflasi konsumen Amerika yang menunjukkan tren pendinginan yang lebih cepat dari perkiraan. Dari bagi sumber untuk AD Exchange. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat di perdagangan Rabu menjauhi level 18.100-an di tengah momentum pelemahan indeks dolar Amerika dalam 2 hari perdagangan beruntun. Dikutip dari data RTI hingga Rabu siang tadi, rupiah menguat di 0,11% di level 18.060 per dolar Amerika. Bahkan secara intraday, rupiah sempat menguat ke 18.035 per dolar Amerika, pemirsa. Sebelumnya rupiah dibuka terapresiasi di 0,17% ke 18.050 per dolar Amerika. Sementara itu indeks dolar Amerika di Rabu pagi per pukul 9 waktu Indonesia Barat terpantau melemah di 0,12% ke posisi 100,797. Melanjutkan koreksi di hari sebelumnya ketika indeks dolar Amerika jatuh di 0,31%. Indeks dolar Amerika melemah setelah pengumuman inflasi tahunan Amerika turun menjadi 3,5% di Juni 2026. Angka tersebut menandai penurunan pertama dalam 4 bulan terakhir dan lebih rendah dibandingkan posisi Mei 2026 sebesar 4,2% serta berada di bawah proyeksi konsensus sebesar 3,8%. Data inflasi yang lebih rendah dari perkiraan membuat ekspektasi pasar terhadap pengetatan kebijakan moneter The Fed ikut meredah, di mana berdasarkan CME Fed Watch Tool, peluang kenaikan suku bunga di Juli turun jadi 16% dari 42%. Meskipun demikian, peluang kenaikan suku bunga di tahun ini masih cukup besar di 80%, turun dari 85% di perdagangan Senin. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 18.071 rupiah. Update jelang penutupan, pasca penutupan, laju penguatan semakin kuat di 0,12% dan ditutup di level 18.058 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro di 20.625 rupiah, pound sterling di 24.236 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang bergerak di level 112,40 rupiah.